Oke ya, jadi kita akan membahas materi berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di sini itu termasuk materi kelas 7 kurikulum merdeka ya, tepatnya biasanya dibahas itu setelah setelah materi aljabar. Jadi sebelum kalian masuk ke materi ini, itu alangkah lebih bagus kalian pelajari aljabar terlebih dahulu ya, karena itu menjadi dasar untuk masuk materi ke persamaan dan pertidaksamaan ini ya. Jadi kita akan bahas detail melalui latihan soal. Dari latihan soal itu kita akan tahu teknis pengerjaan soalnya gimana, konsep persamaan dan pertidaksamaan gimana di dalam satu materi ini ya. Oke, next. Berikut ini yang merupakan kalimat tertutup. Nah, jadi ada istilah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup itu kalau kalimat terbuka dulu ya. Jadi kalimat terbuka ini memungkinkan banyak jawaban ya. Artinya kalimat ini belum memiliki nilai kepastian benar atau salah. Ya, jadi sekali lagi kalimat terbuka ini belum memiliki nilai kepastian benar atau salah dia. Dan biasanya ada variabel. Berbeda halnya dengan kalimat tertutup. Jadi kalimat tertutup itu sudah memiliki nilai kebenaran, entah itu benar atau salah ya dalam konteks kalimatnya. Nah, jadi kita lihat terlebih dahulu. Pilihan B adalah kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, ini masalahnya, kita nggak tahu kalimat tertutupnya yang mana ya, tapi sudah ada kata nilai benarnya di sini. Kemudian akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, itu benar ya. Kemudian ibu kota Singapura adalah Kuala Lumpur, ini pastinya salah. Jadi ini kalimatnya udah tertutup, tapi nilainya salah dia. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, ini kalimat tertutup, tapi nilainya benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena ada variabelnya di sana yaitu M, dan memungkinkan banyak jawaban ya. Presiden pertama Amerika. Jadi kalau orang yang nggak tahu bisa aja jawabannya salah. Bisa juga ada yang benar. Makanya dilambangkan dengan variabel dia. Ya, jadi kalimat tertutup itu sudah pasti memiliki nilai benar atau salah. Oke, next soal berikutnya. Manakah yang merupakan PLSP? Jadi PLSP ini persamaan linier satu variabel. Nah, kemarin kita udah bahas di aljabar ya, apa artinya satu variabel itu. Jadi satu variabel itu mengandung satu huruf ya. Ya, jadi variabel itu huruf, kemudian ada kata satu di depannya, berarti dalam konteks ini itu harus ada satu variabel dia. Nah, di sini variabelnya ada dua, X dan Y. Nah, di sini memang satu variabel tapi kuadrat ya. Jadi nggak boleh kuadrat ya. Kalau ini pertidaksamaan di sini karena ada tanda lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi jawabannya adalah yang A karena di sini hanya mengandung satu variabel yaitu variabel Y saja ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ciri khas dari persamaan linear satu variabel itu hanya ada satu huruf tanpa kuadrat. Ya, next. Soal berikutnya. Manakah kalimat di bawah ini yang bernilai benar? Nah, jadi ini sudah tertutup ya. 26 habis dibagi 4, salah ya. Jadi 24 baru habis dibagi 4 atau 28. Setiap bilangan bulat merupakan bilangan positif, salah karena ada bilangan bulat bernilai negatif. 27 adalah bilangan prima. Bilangan prima itu hanya memiliki dua buah faktor, satu dan bilangan itu sendiri, jadi juga salah ini. Nah, setiap bilangan genap pasti habis dibagi 2. Ya, benar ya. Jadi ini jawabannya yang D. Jadi ini termasuk kalimat tertutup yang bernilai benar. Jadi pilihan yang lain itu nilainya dia salah. Oke, next soal berikutnya.
Nah, ini sudah masuk ke teknis penyelesaian persamaan linear satu variabel ya. Jadi konsepnya sederhana, nih. Kalian harus kumpulkan yang sukunya sejenis. Jadi X tambah 7 sama dengan 11. Ini plus 7 dibawa ke sini dia. Oke, jadinya min 7 otomatis. X sama dengan 11 kurang 7. Berarti X-nya sama dengan 11 kurang 7 yaitu 4. Jadi gampang ya caranya mencari. Ingat setiap pindah ruas itu tandanya berubah. Ya, jadi ini konsep sederhana untuk mencari jawaban ya, biar kalian lebih cepat mengerjakannya. Oke, next soal berikutnya. 5P tambah 1 sama dengan 11. Oke, tekniknya juga sama, deh. Kita kumpulkan suku yang sejenis. Nah, ini ada P-nya, ini tanpa P. Jadi 5P, ini plus dibawa ke sini, jadi min dia 11 kurang 1. Berarti 5P sama dengan 10. P-nya, ingat yang ada hurufnya itu sebagai pembagi dia. Sorry, 10 ya. Ini 10 bagi 5. Nah, harusnya hasilnya adalah 2 ya. Jadi bukan min 2 di sini. Gampang ya. Next, soal berikutnya. Ini. Jadi kalau model soalnya seperti ini, kalian harus kumpulkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis ya. Jadi A dengan A, yang tanpa huruf dengan tanpa huruf. Jadi ini plus, dibawa ke sini jadi min dia. Jadi 6A min 3A sama dengan, ini min 1, dibawa ke sini jadinya plus 1 otomatis. 8 tambah 1. Jadi 3A sama dengan 9, ingat yang ada hurufnya itu sebagai pembagi. Berarti A-nya sama dengan 9 dibagi 3. Itu hasilnya adalah 3. Ya, jadi gampang. Asalkan konsep pertama itu adalah konsep aljabar kalian kuasai, jadi gampang ya. Jadi untuk video aljabar itu sudah ke-upload di channel YouTube, jadi kalian bisa tonton di sana ya. Jadi judul di thumbnailnya itu adalah aljabar, itu dia. Next, soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari 27 min 49 sama dengan min 9. Nah, ini sama juga di min 4K sama dengan min 9. Ini plus, yang nggak ada huruf pindahin dia. Bawa ke sini jadi min dia, jadinya min 4K sama dengan min 9 kurang 27. Min 4K itu sama dengan min 36. Ingat yang ada hurufnya itu sebagai pembagi, berarti K sama dengan min 36 bagi min 4. Itu hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah yang D di sini ya. Next, soal berikutnya. Tentukan bentuk persamaan dari ilustrasi. Nah, jadi ingat ya, variabel itu digunakan untuk sesuatu yang belum diketahui. Nah, di sini kita nggak tahu nih di dalam kantong ini ada berapa kelereng. Karena jumlah kantongnya hanya 1, jadi satu kantong ini kita anggap Y. Berarti di sini otomatis 2Y. Karena di dalam kantong itu kita nggak tahu ada berapa kelereng di sana. Ya, kita anggap ini kelereng ya. Berarti ini otomatis Y tambah 7 sama dengan 2Y ditambah 3. Oke. Jadi kalau mau diselesaikan, berapa sih harga Y? Nah, artinya jumlah kelereng di kantong itu berapa sih? Y, nah ini plus bawa ke sini, ini plus bawa ke sini jadi min dia, min 2Y sama dengan 3, ini juga sama, plus bawa ke sini jadi min dia. 3 kurang 7. Y kurang 2Y itu min Y. Sama dengan 3 kurang 7 yaitu min 4. Berarti Y-nya sama dengan
Jadi di dalam kantong itu harusnya ada 4 buah kelereng. Ya. Oke, next soal berikutnya. Diberi 5 dalam kurung P kurang 20 sama dengan kurang 2 sama dengan min 40, carilah nilai P-nya. Nah, ini tekniknya, caranya mengalihkan seperti ini dia. P kurang 2 sama dengan min 40. Ini kali ini kali ini. 5 kali P diam dia 5P. 5 kali min 2 itu min 10 sama dengan min 40. 5P sama dengan, ingat, min dibawa ke ruas sebelahnya, dipisahkan oleh tanda sama dengan, itu jadi plus dia. 5P sama dengan min 30. Berarti P-nya otomatis min 30 bagi 5. Dari mana dapat 5 ini? Ingat, yang ada hurufnya atau yang ada variabelnya itu digunakan sebagai pembagi dia. Min 30 bagi 5 itu hasilnya adalah min 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini juga sama teknik mengalihkannya, tapi ingat ya, setelah itu kalian harus kumpulkan suku-suku yang sejenis. Jadi caranya mengalihkan masih sama, ini kali ini kali ini. Berarti jadinya 2M tambah 10 sama dengan 6M dikurang 18. Berarti 2M ini plus dibawa ke sini jadi min dia. Min 6M sama dengan min 18. Ini plus bawa ke sini jadi min 10. 2M kurang 6M itu min 4M. Min 28. Berarti M-nya otomatis min 28 bagi min 4. Min bagi min plus 28 bagi 4 itu hasilnya adalah 7. Jadi jawabannya D. Jadi tekniknya itu gampang kalau kalian sudah memahami aljabar, itu sekali lagi model-model pengerjaan soal berkaitan dengan materi ini sangat gampang ya, sangat gampang dan cepat kalian mengerjakannya. Oke, next soal berikutnya. Yang mana merupakan persamaan linier. Oke. Kalau yang ini itu persamaan kuadrat. Ini variabelnya ada 2. Ini mungkin persamaan linier satu variabel ya. Ini kalau dikalikan K-nya pangkat 2. Iya. Oh, ini juga kalau dikalikan K-nya pangkat 2 juga nih. Jadi ini persamaan kuadrat juga. Nah, mungkin karena di sini kurang jelas juga pertanyaannya ya. Persamaan linier. Linier berapa variabel nih? Kalau persamaan linier 2 variabel, itu jawabannya adalah yang D. Kalau ini persamaan kuadrat nih tadinya ya. Next. Kalimat terbuka. Angka pertama suatu bilangan cacah adalah M. Agar kalimat tersebut menilai benar. Nah, jadi kita disuruh menebak nih. Agar kalimat terbuka tersebut menjadi tertutup dan menilai yang benar, itu angka bilangan cacah yang pertama jelas adalah angka 0 ya. Kalau untuk 1 itu bilangan asli dia. Oke, gampang ya. Next, soal berikutnya. Jika K penyelesaian persamaan 2M tambah 7 sama dengan 3M-11. Ini pernyataannya adalah K, tapi di variabel perhitungannya adalah M. Jadi kita cari nilainya dulu. Berapa sih harganya si K ini? Kumpulkan suku sejenis ya. Jadi 2M min 3M sama dengan min 11. Ini plus 7 bawa ke sini. Jadi min 7. Min M sama dengan min 18. Berarti M-nya sama dengan min 18 bagi min 1.
Itu hasilnya adalah 18. Nah, karena himpunan penyelesaiannya hasilnya 18, itu otomatis di sini 18 tambah 2. Otomatis hasilnya adalah 20. Jadi jawabannya adalah yang D di soal ini ya. Jadi seperti itu tekniknya. Jadi jangan lupa dikumpulkan suku sejenis. Jadi setiap kalian berpindah tanda atau berpindah ruas, itu tandanya berubah ya. Oke ya, jadi soal berikutnya adalah himpunan penyelesaian dari 2 kali 3x tambah 5 dikurang 2 kali 7x min 3 sama dengan x tambah 7. Nah, berulang kali di sini Kak bahas ya. Jadi konsep persamaan dan pertidaksamaan linear ini itu materi dasarnya adalah aljabar. Jadi aljabar itu kalian harus kenal yang namanya suku-suku yang sejenis. Jadi teknisnya kalian harus kalikan terlebih dahulu angka-angka ini ya. Jadi 2 dikali 3x itu jadi hasilnya 6x ditambah 10, kemudian ini juga dikalikan min 2 kali 7x jadinya min 14x, kemudian ini juga kalian bisa kalikan min 2 kali min 3 itu hasilnya adalah plus 6 sama dengan x tambah 7. Nah, di sini kumpulkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis ya, 6x min 14x tambah 10 tambah 6 sama dengan x tambah 7. 6x kurang 14x itu hasilnya adalah min 8x tambah 16 sama dengan x tambah 7. Ini juga sama, Dik. Jadi kalian tukar posisi untuk mengumpulkan suku sejenisnya. Min 8x min x sama dengan 7 kurang 16. Min 9x itu sama dengan min 9, berarti x-nya sama dengan min 9 dibagi min 9. Min bagi min itu hasilnya plus, 9 bagi 9 itu hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Jadi kalian perhatikan konsepnya ya, teknik perkaliannya seperti apa, kemudian pengumpulan suku-suku sejenisnya seperti apa ya. Oke, next soal berikutnya. Persamaan yang ekuivalen. Jadi ekuivalen itu adalah memiliki nilai yang sama ya. Jadi sekali lagi, ekuivalen ini itu memiliki nilai yang sama. Ini tekniknya sama deh ya. Jadi ini tinggal dikalikan terlebih dahulu. Jadinya 12x tambah 15 itu sama dengan 39. 12x sama dengan 39, ini plus bawah ke sini, itu jadi min 15. Ya. Jadi 12x sama dengan 39 kurang 15, itu hasilnya adalah 24. Berarti x sama dengan 24 bagi 12, itu hasil x-nya adalah 2. Jadi di antara ini yang mana menghasilkan x sama dengan 2. Di sini x-nya 4, di sini x-nya 8. Kalau kita cari yang ini, itu 2x sama dengan 8, berarti x-nya sama dengan 8 bagi 2. Itu hasilnya adalah 4. Jadi nggak pas ya. Kalau yang ini kita cari, 4x sama dengan 8, berarti x-nya sama dengan 8 bagi 4. Itu hasilnya adalah 2. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang D. Oke, next soal berikutnya. Nah, kita ketemu pecahan deh. Tapi tetap konsepnya adalah kalian harus mengumpulkan suku sejenis terlebih dahulu ya. Jadi nggak masalah asalkan kalian proses operasional bilangannya sudah kuat, itu gampang ya. Biarpun soalnya itu adalah pecahan ya. Jadi ini tinggal dikalikan sepertiga kali 2, ingat di atasnya sebagai pengkali, itu jadinya 2/3x, ini dikaliin min 1/3, min 2 sama dengan setengah x min 3. Ya. Jadi kembali lagi kumpulkan suku-suku yang sejenis. 2/3 x ini bawa ke sini, jadinya min setengah x. Ini sejenis dia, Dik, semuanya lempar ke sini, min 3 tambah 1/3
tambah 2. Oke, ini samakan penyebutnya kali 2 kali 2, jadi jadiin per 6 dia kali 3, ini juga kali 3. 4/6x dikurang 3/6x sama dengan, ini min 3 tambah 2 min 1, min 1 tambah 1/3. Ini dikurangi hasilnya adalah 1/6x sama dengan, ini samakan penyebutnya, min 3/3 tambah 1/3. 1/6x sama dengan min 2/3. Berarti x-nya sama dengan min 2/3 bagi 1/6. Min 2/3 kali 6/1. Coret-coret hasilnya adalah 2. Min 2 kali 2 itu hasil akhirnya adalah minus 4. Ya, jadi sekali lagi kemampuan matematika kalian, khususnya bilangan bulat, pecahan, desimal, yang model-model seperti itu, kalian harus kuat ya untuk menjadi dasar itu dalam pelajaran aljabar, kemudian persamaan atau pertidaksamaan linier ya. Jadi kalau kalian kuat di dasar itu, Kak yakin kalian bakalan cepat mengerjakan proses hitung-hitungan seperti ini. Karena di video ini tidak hanya mengajarkan kalian perhitungan, tapi juga mengajarkan konsepnya juga ya. Jadi hasil X-nya adalah min 4. Next, soal berikutnya. Nah, ini. Jadi baru lumayan susah ya. Jadi teknisnya seperti ini, Dik. Jadi kita samakan dulu penyebut yang di kiri ya. Ini kali 3. Ini juga nanti kaliin dengan 3, Dik. Kita pelan-pelan di sini, biar penyebutnya sama. Ini kali 4, Dik. Ini juga kita kaliin 4. Oke, jadinya perkaliannya seperti ini, Dik, ya. Sama dengan yang tadi. 6Y tambah 3/12. Kemudian yang ini ditambah 4Y kurang 4/12 sama dengan 6Y kurang 5. Kumpulkan suku sejenis 6Y, 4Y, 10Y. 3 kurang 4 min 1/12 sama dengan, ya sorry ini isi 12-nya ya, 6Y min 5/12. Nah, jadi karena posisinya sama sebenarnya bisa dikali silang ya. Ini kali ini kali ini. Tapi kita sederhanakan aja langsung, Dik. Kita coret 12 ya, karena posisinya sama-sama di bawah ya. Jadinya 10Y kurang 1 sama dengan 6Y kurang 5. Sekali lagi ini prosesnya bisa nanti kali silang. Tapi di sini teknik cepatnya ya, mumpung penyebutnya sama. Nanti kalau seandainya penyebutnya berbeda, itu kalian kaliin silang ya. Kumpulkan suku sejenis berarti 10Y kurang 6Y sama dengan min 5 tambah 1. 10 kurang 6 hasilnya 4Y, ini min 4. Berarti Y-nya otomatis min 4 bagi 4, hasilnya adalah min 1. Jadi gampang ya. Kalau kalian mengalihkan silang, itu angkanya lebih besar. Nanti jadi kayak gini dia. 12 dikali 10Y kurang 1 sama dengan 12 dikali 6Y kurang 5. Nah, kalian tinggal melanjutkan aja, kemudian mengumpulkan suku yang sejenis. Jadi pastinya hasilnya sama, cuma angkanya yang lebih besar ya. Jadi di konsep ini tidak hanya menjelaskan konsep, cara ngitung, juga bagaimana sih teknik sederhana untuk mencari jawaban dari sebuah soal ya. Next, soal berikutnya. Sebuah bus berangkat dengan 45 orang penumpang. Di perjalanan, itu turun X penumpang. Sisa penumpangnya adalah 30. Jadi sebuah bus pertama kali berangkat, dia 45. Turun, berarti otomatis penumpangnya berkurang dong ya. Jadi otomatis kita di sini udah dianggap yang turun itu kita nggak tahu berapa penumpang. Jadi kita anggap X dia. Hasilnya adalah 30. Ya udah, model matematikanya adalah yang D. Gampang ya. Oke, next soal berikutnya. 9X kurang 6 sama dengan 12. Dapat digunakan untuk menyatakan PLSP dari kalimat. Nah,
9, nah, jadi jelas di sini ya, 9 dikali jelas di sini ya, 9 dikali sebuah bilangan dikurangi 6 adalah 12. Jadi gampang ya. Jadi sebuah bilangan yang, jadi mengumpamakan sebuah variabel adalah untuk sesuatu yang belum diketahui ya. Oke, next. Dari kalimat-kalimat tersebut yang merupakan kalimat terbuka. Jadi sekali lagi, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang sudah mengandung jawabannya ya. Jadi kita flashback sebelumnya, kita flashback ke sebelumnya ya. Ini sudah sempat kita bahas ya, kalimat terbuka, kalimat tertutup ya. Nah ini dia. Jadi kalimat terbuka memungkinkan banyak jawaban atau variabel, sedangkan kalimat tertutup itu sudah pasti memiliki nilai benar atau salah. Jadi kalimat tertutup itu sudah mengandung jawaban. Kalau kalimat terbuka itu masih dianggap sebuah variabel ya. Jadi kita cari yang pilihannya ada variabelnya. Udah jelas ya, yang ada X-nya, 2 dan 4 di sana. Jadi jawabannya adalah yang A di sini ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, di sini sudah masuk ke model pertidaksamaan, Dik. Jadi persamaan dan pertidaksamaan itu konsep pengerjaan soalnya sama. Jadi mengumpulkan suku sejenis, cuma di tengah-tengahnya itu diisi lebih besar atau lebih kecil. Dia tandanya ya, bukan sama dengan. Makanya judulnya pertidaksamaan. Nah, kayak konsep soal ini, 4x tambah 16 min 4. Jadi 4x min 4 ini plus bawa ke sini jadi min 16. 4x min 20. Berarti x-nya otomatis min 20 bagi 4. Min 20 bagi 4 itu hasilnya min 5. Nah, udah, ketemu jawabannya. Jadi cuma tandanya beda di sini aja. Apakah ada perbedaan yang lain? Oke, kita cek di soal-soal berikutnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, di sini Z-nya ini bilangan apa kita nggak tahu ya. Yang jelas kita cari dulu hasilnya. X min 2, 3X plus 2. Nah, seperti biasa, kumpulkan suku yang sejenis. X min 3X, 2 tambah 2. Min 2X. Nah, ini ya, di sini akan ada perbedaan. Karena di X-nya lambangnya masih negatif, nah, setiap X-nya atau variabel apapun masih negatif dia, tanda ini akan berbalik arah dia. Jadinya X, nah, 4 dibagi min 2. Jadi X-nya lebih besar atau sama dengan min 2. Jelas, Dik. Jadi cari angka yang lebih besar atau sama dengan min 2. Ini jawabannya ya, dan seterusnya. Kita nggak tahu angka seterusnya itu nggak terhingga ya, karena di sini nggak ada batasan X-nya itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini juga tekniknya sama, Dik ya. Bilangan bulat ganjil. Nah, di sini udah dikasih batasan. Bilangan bulat yang ganjil ya. Jadi kalikan terlebih dahulu seperti biasa. Berarti 2 kali 2M itu 4M min 6. 6M plus 12. Kumpulkan suku sejenis. 4M kurang 6M. 12 tambah 6. 4M kurang 6N min 2M. 18. Berarti M-nya otomatis. Nah, ini lagi negatif ya. Jadi dibalik tandanya. Set. Itu dia jadinya ya. Jadinya 18 dibagi min 2. M min 9. Jadi carilah bilangan yang lebih kecil dari min 9. Dan pastinya bulat negatif. Ya dari min 11 kita hitung. Kalau ini dari min 13, min 11 kan masuk dia. Ganjil juga dia nih ya. Jadi lebih tepatnya jawabannya adalah yang C di sini. Bilangan bulat ganjil. Jadi ganjil yang lebih kecil dari min 9, itu startnya dari min
11 dia ya. Oke, next soal berikutnya. Oh ya, ternyata sudah habis ya soalnya. Jadi sudah sangat-sangat lengkap ya berkaitan dengan soal-soal persamaan dan pertidaksamaan. Jadi kalian bisa share ke teman-teman kalian biar kalian lebih aktif di kelas, dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian video berkaitan dengan materi persamaan dan pertidaksamaan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.